Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman. Selamat bergabung lagi ya bersama channel Jona Ansiety Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung ya teman-teman. Kemudian anxiety disorder ya, dalam arti kecemasan yang berlebih ya, kecemasan yang sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari teman, seperti itu. Dan GERD dan psikosomatik juga ya teman-teman, seperti itu. Nah baik, di kesempatan kali ini ya teman-teman, saya membuat video melalui pembahasan atau mengenai pembahasan, setidaknya saya memberikan semangat ya kepada kalian, dan harus bisa membedakan keadaan kita yang dulu dan keadaan kita yang sekarang. Karena mengapa fungsinya, gunanya itu banyak sekali ya teman-teman. Nah sebelum melanjutkan ke pembahasan ya, ke inti pembahasan, untuk yang baru bergabung, saya mohon untuk subscribe ya channel Jona Ansiety Bang Nugraha. Mudah-mudahan berkembang ya teman-teman. Dan jikalaupun memang bermanfaat video saya ini, tolong di share ya, atau dibagikan kepada kawan-kawan kita yang sangat membutuhkan ya teman-teman, seperti itu. Dan mudah-mudahan bermanfaat, amin ya robbal alamin. Nah kemudian tolong di like jika memang kalian suka, dan saya akan menjadikan suatu acuan ya teman-teman, bahwa video saya ini bermanfaat ya dan berguna untuk orang-orang yang sedang mengalami keempat hal tersebut ya, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir mungkin tolong tonton ya videonya dari awal ya, dari awal saya video ini ya teman-teman sampai dengan akhir ya. Jangan di skip ya, jangan dijeda ya teman-teman, jangan diloncat-loncat ya. Karena mengapa? Karena mudah-mudahan di setiap video atau bagian menit per menit ataupun detik per detik ada hal yang mungkin bisa kalian petik ya, ataupun ambil, dan kalian bisa terapkan, kalian bisa praktekkan. Jikalaupun memang cocok dengan kalian, yuk lanjutkan ya. Tetapi kalau misalkan tidak, ya tidak memaksakan, tidak usah juga ya teman-teman. Dan di sini saya berbagi pengalaman ya, seperti itu. Berbagi pengalaman ya, berbagi cerita, berbagi keluh kesah, dan berbagi semangat intinya kepada kalian yang masih merasakan banyak sensasi seperti itu teman-teman. Dan mudah-mudahan apa yang mungkin saya sampaikan ini berguna ya untuk kalian, amin ya robbal alamin. Makanya tonton videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Nah mungkin kesempatan kali ini seperti biasa, mungkin saya tidak panjang lebar ya teman-teman, hanya sedikit merangkum, sedikit hanya intinya saja teman-teman, seperti itu ya. Saya lagi tidak enak badan ya, pilek ya teman-teman, seperti itu. Doakan supaya saya selalu sehat dan bisa memberikan rasa semangat saya kepada kalian ya, seperti itu. Nah mungkin setiap gangguan pada anxiety disorder atau kecemasan berlebih ya, pada umumnya, pada dasarnya teman-teman, kemudian hal yang mengganggu pada gangguan asam lambung ya teman-teman, kemudian GERD dan psikosomatik juga ini sangat berpengaruh juga ya teman-teman, seperti itu. Baik pada keadaan kita sakit ya, sakit itu banyak ya teman-teman. Dulu saya merasakan ketika sakit batuk, sakit flu ya teman-teman, kemudian meriang ya, sakit gigi pun ya, pusing dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang mungkin di pikiran saya sangat besar ya teman-teman, seperti itu. Oh mungkin ini dari dari asam lambung ya, kemudian timbul cemas ya, panik dan lain sebagainya, berpikiran negatif dan lain sebagainya. Wah ini mulai nggak nyaman, dan kesana serangan panik dan lain sebagainya, merasa nggak nyaman nih bertubuh. Nah pengalaman saya mungkin setiap ada keluh kesah, setiap ada badan ngerasa nggak nyaman ya, baik flu maupun batuk maupun meriang ya, karena cuaca seperti itu ya, terkadang saya selalu khawatir ya teman-teman. Dulu selalu khawatir, cemas, nggak nyaman, nggak enak ya, pikiran kesana kemari
diem, nggak nyaman ya, selalu mondar-mandir ke sana kemari ya teman-teman, berpikir yang tidak ya teman-teman, aduh takut begini atau begitu dan sebagainya. Nah, dan tidak dipungkiri ya teman-teman, meskipun kita tidak untuk cemas itu ya, tetap ada itu rasa cemas ya di saat kita terpuruk, di saat kita merasakan sakit ya teman-teman, apapun sakitnya itu terkadang ada aja sensasi ngikut ya teman-teman, seperti itu. Nah, seiringnya berjalan waktu nanti juga akan hilang sendiri ya teman-teman. Seiring berjalannya waktu, rasa cemas, rasa panik, gak enak, gelisah ini itu ya perlahan mulai menggigis, perlahan mulai pergi ya. Di situ kita harus terapkan, dulu juga, kemarin juga saya merasakan sakit gigi, sakit pusing, pilek, meriang. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih bisa bernapas, masih bisa aktivitas ya. Seperti itu, harus kepikiran, kesadar ke situ ya teman-teman. Nanti lambat laun kalaupun memang sensasi di tubuh kita ngerasa nggak nyaman, itu akan menjadikan hal yang biasa saja gitu ya. Kemarin juga seperti ini ya, insya Allah sekarang juga seperti ini bisa saja terlewati gitu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Itu cerita singkat saya ya teman-teman, di waktu mungkin ada yang kerasa ya, ada yang sakit nggak nyaman gitu teman-teman. Dan salah satunya solusinya, caranya seperti itu ya, harus bisa disadari, menyadari, sampai sekarang saya baik-baik saja, dan ke solusi. Misalkan meriang ya, mungkin kalau misalkan itu ke ke obat masuk angin ya, maaf antangin dan lain sebagainya teman-teman, pakai madu ya, air hangat, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya, itu cerita saya sedikit ya. Kembali lagi ke pembahasan yang tadi ya teman-teman, hanya memberikan semangat saya ya di sini. Jadi harus bisa membedakan yang dulu dengan membedakan yang sekarang ya teman-teman, seperti itu. Yang dulu ayam minjem dulu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang namanya keempat hal tersebut tadi, ada saja sensasi ya di badan, baik kelayangan itu, baik detak jantung cepat, kemudian pusing, kemudian cemas, dan lain sebagainya, itu pasti ada sensasi ya teman-teman, seperti itu. Namun kita harus bisa membedakan untuk lebih semangat. Contohnya seperti ini ya, dulu saya pas rame-ramenya musim main layangan ya, seperti itu teman-teman. Dulu pas mau ngerasain turun ke sawah, mau narik layangan, ampun capeknya luar biasa. Baru aja turun ya teman-teman, mau apungin layangan, itu terasa gak nyaman banget, terasa capek, lemas, letih, pokoknya campur aduk sensasi datang dan lain sebagainya. Terasa capek gitu ya teman-teman, padahal hanya ini layangan gitu teman-teman, tetapi rasanya itu gak nyaman banget ya, capek banget gitu. Nah, bisa dibedakan seperti kesini ya teman-teman, kesini. Dulu juga maksudnya dulu sama sekarang itu beda ya. Dulu mau gini juga susah, mau turun ke sawah juga susah, capek, lemas, belum apa-apa udah capek, ngerasa nggak nyaman. Sekarang udah bisa narik layangan, udah main layangan, tetapi kalah mulu ya gitu tiap sore. Alhamdulillah gitu ya teman-teman, ada hobi juga di situ, main layangan juga teman-teman di sawah ya. Alhamdulillah gitu, setiap mungkin ada ngerasa neng nggak boleh neng kesetrum neng, ngerasa nggak nyaman ini itu, saya berpikir dulu juga nggak apa-apa, sampai sekarang bisa. Dan perbedaannya banget gitu, untuk sekarang putus satu gitu ya, apung lagi gitu teman-teman, apungin layangan lagi, lebih banyak lagi gitu teman-teman. Jadi sudah biasa gitu ya, bisa karena biasa itu teman-teman. Jadi ngerasa sekarang perbandingannya jauh banget ya. Dulu susah banget gitu untuk keluar
capek gitu ya, lemah, letih gitu ya, lesu untuk keluar sedikit pun. Nah, untuk sekarang ya alhamdulillah masih bisa aktivitas seperti biasa teman-teman ya gitu. Jadi perbedaan harus bisa membedakan keadaan kita dulu dengan sekarang. Dulu nggak bisa apa-apa, sekarang ya alhamdulillah. Untuk sekarang udah bisa ya gitu teman-teman. Nah, harus bisa dibedakan, oh berarti ada kemajuan, oh berarti bahwa lebih semangat lagi ya teman-teman, bahwa kita sehat ya, kita kuat ya teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Jadi harus bisa membedakan, harus bisa lebih semangat lagi ya teman-teman, seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau misalkan kita mau aktivitas ya, mau apapun itu aktivitasnya, mau beres-beres rumah apapun lain itu, timbul misalkan sensasi ya teman-teman, sekarang alhamdulillah gitu ya, masih bisa begini begini begini, sedangkan dulu hanya baringan, misalkan diam saya di rumah, tidak bisa keluar rumah. Sedangkan sekarang ya alhamdulillah masih bisa keluar pintu ya, keluar rumah, jalan meskipun jarak yang sedikit ya teman-teman, seperti itu. Berarti di situ kita sudah sadar ya teman-teman, sudah kita lihat, oh jadi perbandingannya lumayan lah menaik gitu ya teman-teman. Jadi ada kenaikan ya, seperti itu. Jadi ada perkembangan ya yang positif teman-teman, seperti itu. Jadi intinya untuk teman saya khususnya ya teman-teman, tolong lebih semangat lagi menjalaninya, dan jangan lebih banyak ngeluh ya teman-teman, yang banyak ngeluh, lebih banyak praktekin, lebih banyak semangatnya ya. Dan insya Allah semua penderita keempat hal tersebut, insya Allah jikalau memang, kata saya, jikalau memang kalian mau praktek ya, mau konsisten ya, menjaga pola-pola yang mungkin sudah kalian susun rapi-rapi ya, dari pola makan, jam makan, menu makan, mungkin bisa kalian jaga ya, seperti itu. Kemudian pola hidup ya, pola hidup yang teratur seperti layaknya orang yang mau sehat, kita sehat-sehat, orang yang sehat gitu ya, gimana, seperti itu. Kemudian pola pikir yang mungkin selalu berpikiran positif ya teman-teman, tidak berpikiran negatif, dan tidak untuk selalu berprasangka buruk ya terhadap orang ya, seperti itu. Kemudian pola perilaku ya, perilaku kita yang perlu diubah, yang tadinya ngotot, egoisan, dan lain sebagainya, itu dirubah ya teman-teman. Karena pada dasarnya kalau misalkan kita tidak bisa merubah itu, kita harus sadar, oh akibatnya gitu teman-teman. Kalau kita tidak bisa merubah itu, ya konsekuensinya ya sensasi, pulang lagi ke sensasi, timbul lagi cemas lagi, panik lagi, gelisah lagi, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus sadar kuncinya ya. Adapun kalau misalkan ada orang yang gak suka, orang yang iri, misalkan orang yang memang benar-benar benci dengan kita, enggak suka dengan kita ya teman-teman, yuk alangkah baiknya untuk jaga jarak ya dengan mereka teman-teman, seperti itu. Tidak harus dipaksakan, kita harus lebih dekat, enggak usah. Jadi kita harus jaga jarak ya teman-teman, seperti itu. Jaga jarak, dan selalu berpikiran masa bodoh amat orang ini ya teman-teman. Jikalaupun memang kita diladenin, jikalaupun kita memang jadi dendam ya, dengki ya, itu kita harus sadar, ingat, oh kalau misalkan punya sikap atau sifat kayak gitu ya, tidak akan benar ya gitu teman-teman, tidak akan selesai, malah ada timbul reaksi sensasi yang mungkin gak nyaman di tubuh, karena itu ada sebuah emosi ya di situ. Emosi ini sangat berkaitan banget dengan sensasi si ansi ini ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi harus banyak-banyak masa bodoh ya, dalam artian banyak-banyak masa bodoh di sini ya, dalam artian yang positif, yang bisa mawas diri, yang bisa jaga kesehatan mental kita, jaga jiwa maupun raga kita ya teman-teman, seperti itu ya. Masa bodoh itu ada orang begini, ada orang yang gak suka ya, masa bodoh lah,
buat dia gitu ya. Kita nggak minta makan sama mereka seperti itu teman-teman ya. Cuek lah, acuh berjalan sendiri aja gitu ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya semangat, dan insya Allah lambat laun juga seiring berjalannya waktu semua akan sehat kembali seperti semula, jikalaupun memang kalian mau terapkan ya. Praktekkan pola-pola yang sudah tersusun rapi ya, jangan down lagi ke bawah, iyo bangkit lagi ya. Di akhir video seperti biasa mungkin saya selalu berdoa, apapun penyakitnya ya teman kita, sahabat kita di luar sana, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya dan disehatkan seperti semula, amin ya robbal alamin. Nah, di akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat 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 semangat.